Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian kelas 11 MIPA. Mari kita mengevaluasi KD 32 dan 42 transportasi zat, reproduksi sel dan sintesa protein. KD 32 menganalisis berbagai proses pada sel yang meliputi mekanisme transport pada membran, difusi, osmosis, transport aktif, endositosis, dan eksositosis, reproduksi sel dan sintesa protein sebagai dasar pemahaman bioproses dalam sel hidup. Indikator yang dibahas dan akan diuji adalah 1. Transportasi zat melalui membran sel. 2. Menganalisis reproduksi sel tentang fase-fase pembelahan mitosis. 3. Menganalisis proses sintesa protein tentang fase-fase sintesa protein. Soal nomor 1, jelaskan 5 macam transportasi zat melalui membran sel. Nomor 2, jelaskan perubahan karakter kromatid pada 4 fase pembelahan secara mitosis. Nomor 3, jelaskan 5 fase urutan sintesa protein. Rangkuman indikator pencapaian kompetensi pertama. Kita ingat lagi ya, transportasi zat melalui membran sel adalah 1. Difusi, 2. Osmosis, 3. Difusi terfasilitasi, 4. Eksositosis, 5. Endositosis. Yuk kita ulang lagi untuk memahami mekanisme transport pada membran sel. Yang pertama, difusi merupakan pergerakan zat terlarut berupa atom atau molekul. Zat terlarut tersebut bergerak dari larutan dengan konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah hingga keadaan larutan menjadi seimbang. Lihatlah model tinta yang diteteskan pada air. Maka tinta terus akan menyebar sampai terjadi penyebaran yang merata atau homogen. Osmosis merupakan peristiwa perpindahan pelarut molekul air melalui membran semi-permeabel dari larutan yang berkonsentrasi rendah encer ke larutan yang berkonsentrasi tinggi pekat. Ini contohnya larutan hipertonik, molekul zatnya lebih sedikit, airnya lebih banyak. Yang di sebelah kanannya larutan hipertonik, airnya lebih sedikit tapi zatnya lebih banyak. Ternyata air akan bergerak menuju ke yang zatnya lebih banyak. Itulah disebut dengan osmosis. Nah, ini molekul air, dia bergerak memasuki membran yang semi-permeabel. Transport aktif merupakan pergerakan zat atau molekul yang menyeberangi membran dengan melawan gradien konsentrasi. Melalui membran semi-permeabel, transportasi zat atau molekul pada transport aktif memerlukan energi dan pertukaran ion. Eksositosis merupakan suatu proses pengangkutan bahan yang terdapat di dalam sel melalui proses pembentukan vesikula. Kemudian vesikula tersebut diekskresikan ke luar sel. Endositosis, proses sama seperti eksositosis. Namun pada endositosis, membran plasma melipat ke bagian dalam invaginasi untuk membentuk vesikula yang membawa zat tertentu ke dalam sel. Rangkuman indikator pencapaian kompetensi 2. Reproduksi sel merupakan proses pembelahan sel yang dibantu sentriol pada sel hewan dan mikrotubul pada sel tumbuhan. Reproduksi sel terdapat mitosis dan meiosis. Fase pembelahan mitosis adalah profase, metafase, anafase, dan telofase.
Ciri propase. 1. Sentriol memisahkan diri. 2. Nukleolus hilang. 3. Kromatin menebal menjadi kromatid. 4. Membran inti mulai pecah. Ciri metapase. 1. Sentriol berada pada kutub yang berbeda. 2. Benang gelondong dari sentriol mengikat kromatid di bidang ekuator atau tengah. 3. Ciri anapase, yaitu setiap kromatid memisahkan diri dari pasangannya atau homolognya. 2. Kromatid ditarik oleh benang spindle menuju kutub yang berbeda. Ciri telopase. 1. Setiap kromatid sudah sampai di kutub yang berlawanan. 2. Kromatid berubah jadi kromosom. 3. Inti terbentuk kembali. 4. Terdapat 2 inti baru. Rangkuman indikator pencapaian kompetensi 3. Terdapat 5 langkah dalam sintesa protein di ribosom atas perintah DNA. 1. Terjadi peristiwa transkripsi di inti, yaitu proses mengkopi DNA oleh RNA duta. 2. RNA duta keluar dari inti sel menuju ribosom, tempat sintesa protein. 3. RNA transfer membawa asam amino yang diperintah DNA lewat RNA duta atau kodon. 4. RNA transfer mentranslasi RNA duta di ribosom, menerjemahkan kodon RNA duta dengan antikodon RNA transfer dan diikatkan asam amino yang sesuai. 5. Terbentuk rantai polipeptida di ribosom sehingga terbentuklah protein. Secara garis besar, sintesa protein terdiri dari 1. Transkripsi dalam inti sel, 2. translasi di dalam ribosom. Pada saat transkripsi, DNA dikopi oleh RNA duta. DNA template stand DNA dikopi oleh RNA duta yang berwarna merah. RNA duta yang berwarna merah setelah mengkopi dia akan keluar dari inti menuju ribosom. Di ribosom nanti dia akan masuk ke dalam ribosom menunggu RNA transfer membawa asam amino. Di ribosom RNA duta ditranslasi oleh RNA transfer, lalu terbentuklah rantai protein atau rantai polipeptida, terbentuklah protein.